Selamat datang dalam penjelasan tentang sosial kredit. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang apakah uang itu sebenarnya. Uang merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan. Aristotle dan Santo Thomas Aquinas sendiri menyebut uang sebagai kekayaan artifisial. Jadi kekayaan artifisial ini merupakan kekayaan yang diciptakan oleh manusia. Jadi lawannya kekayaan artifisial adalah kekayaan asli, yaitu produk barang dan jasa yang memang secara langsung bisa memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kekayaan artifisial ini menjadi alat yang mempermudah perdagangan kekayaan asli, yaitu produk barang dan jasa. Dalam sejarahnya, uang memiliki berbagai macam bentuk. Uang mengambil bentuk mulai dari token tanah liat, cangkang keong, garam, tongkat kayu, koin logam, uang kertas, hingga angka-angka digital di rekening bank, atau uang dalam bentuk uang digital atau uang elektronik sejenis. Apakah uang harus menggunakan emas atau logam-logam lain sejenis? Ini pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Banyak yang menyatakan bahwa untuk menciptakan sebuah sistem keuangan yang baik, maka emas harus digunakan sebagai uang. Dan jika uang kertas diciptakan, maka uang kertas tersebut harus merepresentasikan emas yang ada, atau disebut juga sebagai gold standard, standar emas. Posisi ini didukung dengan argumen bahwa emas memiliki jumlah yang tetap. Oleh karena itu, emas akan menciptakan kestabilan. Tapi benarkah menggunakan emas akan membuat sistem keuangan menjadi baik? Sosial kredit sendiri memegang posisi bahwa tidak perlu emas untuk menciptakan uang. Hal ini dikarenakan kekayaan sesungguhnya adalah produk barang dan jasa. Uang adalah benda artifisial yang nilainya ditentukan oleh barang dan jasa yang direpresentasikan oleh uang tersebut. Dan emas maupun gold standard harus ditinggalkan jika ingin menciptakan sistem keuangan yang baik. Kisah mitologis tentang Midas, yang juga dibahas Aristotle di bukunya Politika, memperjelas bahwa emas bukanlah harta sesungguhnya. Midas dikisahkan merupakan seorang raja yang meminta kemampuan kepada dewa untuk bisa merubah segala hal yang disentuhnya menjadi emas. Lalu dewa memberikan kemampuan tersebut kepada Midas. Dan pada akhirnya, Midas pun mati kelaparan, karena seluruh makanan yang disentuhnya ikut berubah menjadi emas yang tak dapat dia makan. Di sini bisa dijelaskan bahwasanya emas bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan asli ialah barang dan jasa yang memang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Father Denis Fahey, yang merupakan seorang imam Katolik, dalam bukunya Money Manipulation and Social Order, juga menyatakan bahwa gold standard perlu ditinggalkan. Jadi buku Father Denis Fahey, Money Manipulation and Social Order ini juga sudah memiliki nihil obstat dan imprimatur. Di situ ia menyatakan bahwa gold standard atau standar emas itu sangat bertentangan dengan kebaikan bersama jika jumlah uang bukan ditentukan oleh potensi produktivitas suatu negara, namun oleh jumlah emas yang terdapat di negara tersebut. Jadi Father Denis Fahey ini juga sangat memahami apa itu kekayaan asli, yaitu adalah produk barang dan jasa, bukan uang, bukan emas. Maka dari itu beliau menyarankan bahwa standar emas perlu ditinggalkan, dan uang bukan ditentukan oleh emas, tapi menjadi representasi dari produktivitas suatu negara. Ini ada hal yang cukup menarik. Jadi pernah ada dalam sejarah uang berupa stik kayu atau tongkat kayu. Jadi Henry I of England, yang merupakan Raja Inggris, memperkenalkan apa yang disebut sebagai tally stick atau tongkat hitungan sekitar tahun 1100. Jadi tally stick ini menjadi pengganti uang emas yang populer di saat itu. Inggris pun menjadi kerajaan yang terlepas dari ketergantungan akan emas dan logam-logam sejenis. Jadi pernah ada akhirnya kerajaan yang terlepas dari ketergantungan akan emas dan bahkan menggunakan tongkat kayu ya sebagai mata uang mereka dan berhasil. Nah, ini menandakan bahwasanya
Uang itu tidak harus emas, apapun bisa dijadikan uang, asalkan itu merepresentasikan produktivitas negara tersebut atau kerajaan tersebut. J. Craig Larkin dalam bukunya From Debt to Prosperity, jadi ini merupakan buku pengantar ya ke sosial kredit, menjelaskan bahwa uang adalah hal yang bersifat numerik, angka. Jadi uang itu hanya angka, dan segala media yang pernah digunakan, baik itu logam, kertas, tongkat kayu tadi, rekening bank, uang digital dan sejenisnya, itu hanyalah media, teknologi, alat untuk memindahkan angka-angka tersebut. Jadi uang bukanlah komoditas dan kekayaan asli, melainkan simbol dari kekayaan asli. Kekayaan asli adalah produk barang dan jasa, dan alat yang digunakan untuk mengukur nilai suatu produk. Jadi uang ini ibarat tiket atau voucher yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan hasil produksi barang dan jasa yang tersedia. Sekian penjelasan tentang apa itu uang. Semoga dapat memberikan pencerahan terkait apa itu uang sebenarnya dan kenapa kita tidak harus membutuhkan emas untuk menciptakan uang. Sekian dan terima kasih. Ave Christus Rex, Ave Maria.